Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa duduk bersimpuh pada siang hari ini dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hari terdapat 24 jam. Di antara 24 jam itu ada beberapa jam yang mustajabah, ada beberapa waktu yang istimewa. Bukan berarti jam-jam yang lainnya tiada berarti, bukan berarti waktu-waktu yang lainnya tiada mustajabah. Tentu mustajabah, tentu berarti. Tapi di antara waktu-waktu itu, di antara jam-jam tersebut, ada beberapa jam yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Waktu tersebut adalah sepertiga malam. Lalu siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bangun pada waktu tersebut di sepertiga malam? Dia di dalamnya bisa beribadah, bisa sujud, bisa rukuk, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya bisa zikir, di dalamnya bisa bermunajat, di dalamnya kita bisa lebih konsen berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada di antara saudara-saudara kita yang sedang tertidur lelap, yang sedang menikmati dalam tidurnya. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang bangun pada waktu tersebut untuk senantiasa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, seorang nabi, seorang manusia yang luar biasa, yang bangun pada setiap malamnya lalu sujud, lalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sebagian malam bersungguh-sungguhlah, bangunlah di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah tambahan dari perbuatan tersebut, dari amalia tersebut. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selayaknya sebagai orang-orang yang beriman, jamaah Jumat sekalian, mengikuti daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di tengah malam. Selayaknya bagi orang-orang yang beriman, jauhkan lambungnya daripada tempat tidurnya, jauhkan lambungnya daripada dipannya, daripada kasurnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una khawfan wa tama'a. Mereka orang-orang yang beriman itu menjauhkan lambungnya daripada tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh rasa takut, penuh pengharapan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini bisa kita gunakan pada waktu sepertiga malam, jamaah Jumat sekalian, untuk bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisipkan beberapa menit, kita bisa sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa kita lakukan pada waktu-waktu tersebut adalah beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ada di antara hamba-hamba Allah
yang sedang tidur. Bayangkan pada siang harinya ramai aktivitas kita. Kalau kita datang ke kantor pada siang hari ramai bahkan ngantri, tetapi malam hari ada di antara hamba-hamba yang sedang tidur, kita bangun, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan proposal suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih intens setiap malam kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa tersebut, proposal suci kita tersebut lebih cepat di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala karena tiada ngantri baginya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu minggu itu ada 7 hari. Di antara 7 hari itu ada satu hari yang istimewa, namanya Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, yakni hari Jumat. Hari ini jemaah Jumat sekalian kita berada di Sayyidul Ayyam, di penghulunya hari-hari. Ini hari yang istimewa. Kita buktikan pada hari ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang berduyun-duyun mendatangi masjid-masjid terdekat dalam rangka kita membuktikan diri sebagai hamba Allah dan umat yang beriman kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semuanya dipanggil pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera menuju zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan urusan bisnisnya, tinggalkan urusan jual belinya, tinggalkan urusan dunianya, segera menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, di hari-hari yang lain barangkali ada yang sholat di rumahnya, di hari-hari yang lain barangkali ada yang sholat di musholah masing-masing, ada yang sholat di kantornya. Begitu hari Jumat di waktu zuhur ini, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka kita datang berduyun-duyun dan kita tinggalkan urusan bisnis, urusan kantor kita dalam rangka menunjukkan diri sebagai makhluk yang beriman kepada Allah. Karena memang awalnya ayat ini berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman meringankan langkah kakinya menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman ringan menggegaskan dirinya menuju seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang pada hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam, menunjukkan diri sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, dari ayat ini juga ada di antara sebagian kaum muslimin yang mengamalkan amalan khusus pada malam Jumatnya, karena pergantian hari pada tahun Hijriah itu adalah begitu azan maghrib dikumandangkan, itu sudah pergantian hari. Hari Kamis sorenya masuk maghrib, azan maghrib pada hari Kamisnya menunjukkan pergantian hari masuk pada hari Jumat. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mengamalkan ayatnya, fas'au ila dzikrillah, pada malam Jumatnya mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara hamba-hamba Allah yang baca surat Al-Kahfinya, yang membaca surat Yasinnya, dan membaca ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain. Bahkan di malam Jumat tersebut diperbanyak untuk senantiasa beribadah kepada Allah, karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang amat luar biasa. Sungguh luar biasa bulan-bulan yang lain, sungguh baik bulan-bulan yang lain, tapi bulan puasa ini dinamakan Sayyidus Suhur, penghulunya bulan-bulan. Kenapa dinamakan penghulunya bulan-bulan? Karena bulan Ramadan diwajibkan untuk puasa, tiada diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat. Ayat ini berbunyi awalnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyatakan dirinya beriman kepadanya. Hari ini juga, bulan-bulan ini juga kita membuktikan diri kita sebagai orang yang beriman, karena di dalamnya kita berpuasa. Dan orang beriman diwajibkan untuk berpuasa menggunakan redaksi ayat kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam ini, kutiba arti dasarnya adalah menulis dari kata kataba. Lalu ulama menterjemahkannya diwajibkan karena kewajiban berpuasa sudah tercatat dalam kitab-kitab dari zaman ke zaman. Sebagaimana kalimat setelahnya diwajibkan juga oleh orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Bahwa berpuasa ini sudah ada kewajiban bagi umat-umat sebelum kita. Maka hari ini kita orang yang beriman kepada Allah, di bulan Ramadan ini kita juga diwajibkan untuk puasa. Jamaah Jumat, kalimat kutiba ini sigotnya majhul. Artinya yang mewajibkan kita di sini enggak disebutkan siapa fa'ilnya, sehingga kalimatnya al-maf'ul la yusamma fa'iluh. Fa'ilnya enggak disebutkan, tapi disebutkan maf'ulnya. Artinya apa? Bahwa memang puasa ini diwajibkan untuk orang-orang yang beriman dan untuk kepentingan orang-orang yang beriman, untuk kebaikan orang-orang yang beriman. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya tidak berpuasa, kalau ada orang mengaku dirinya tidak beriman kepada Allah dan dia tidak berpuasa, dia sedang tidak memperhatikan kebaikan dirinya. Sebab puasa ini wa antasumu khairul lakum, puasa itu baik untuk kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bulan puasa ini Sayyidus Suhur, penghulunya bulan-bulan, maka semaksimal mungkin pada tahun ini, pada bulan ini kita menjadikan puasa kita puasa terbaik, ibadah kita ibadah terbaik. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Kita gunakan untuk ibadah semaksimal mungkin, puasa kita semaksimal mungkin, sholat tarawih kita semaksimal mungkin, qiyamul lail kita semaksimal mungkin, baca Quran kita semaksimal mungkin, zakat kita semaksimal mungkin, infak kita semaksimal mungkin. Karena jangan-jangan kita tidak bisa bertemu lagi pada bulan-bulan puasa yang akan datang. Maka hari ini, bulan ini, pastikan kita yang mengklaim diri orang yang beriman ini menjadikan ini bulan-bulan terbaik untuk kita beribadah terbaik di dalamnya, sehingga
orang-orang beriman ini ada targetnya menjadi maqam mahmuda, menjadi la'allakum tattaqun, menjadi in kuntum ta'lamun. Semoga kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa maksimalkan pada qiyamul lailnya malam hari, maksimalkan ibadah pada hari-hari Jumat ini, dan maksimalkan ibadah puasa Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil awiyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al mukhtar wa alihi al athhar wa ashabihi al akhyar adadani amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salim ikhwanana fi kulli makan. Allahumma salim ikhwanana fi kulli bilad. Allahumma salim ikhwanana fi kulli bilad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah